Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dalam renungan hikmat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, tolong kami supaya kami dapat mengerti. Terima kasih, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Renungan hari ini akan dibawakan oleh saudari Eva Celia Otniel dengan tema Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Bacaan diambil dari Yesaya 42 ayat 8 yang berbunyi demikian. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kita di dalam satu hari ini. Bapak Ibu Saudara, kecemburuan ilahi adalah sebuah konsep yang ditemukan di seluruh Alkitab. Dan itu mencerminkan akan komitmen Allah yang sangat kuat kepada umatnya dan kehendaknya akan pengabdian eksklusif mereka kepadanya. Bapak Ibu Saudara, konsep kecemburuan ilahi diperkenalkan sejak awal di dalam Alkitab. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-5, Allah menyatakan dengan berkata, "Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku." Bapak Saudara, pernyataan ini merupakan bagian dari 10 perintah Allah yang menekankan akan tuntunan Allah akan penyembahan dan kesetiaan eksklusif umatnya. Kecemburuan ilahi sangat terkait dengan hubungan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Di dalam perjanjian lama, Allah sering menggunakan metafora pernikahan untuk menggambarkan hubungannya dengan Israel, umatnya. Sama seperti seorang suami menginginkan cinta dan kesetiaan eksklusif dari istrinya. Allah pun menginginkan pengabdian yang tak terbagi dari umatnya. Dalam Yeskiel pasal yang ke-16, Allah menggambarkan Israel itu sebagai istri yang tidak setia, menyoroti kecemburuannya sebagai tanggapan terhadap penyembahan berhala mereka. Bapak Saudara, gambaran ini menggarisbawahi keseriusan perzinahan rohani umatnya di dalam komitmen Allah terhadap perjanjiannya. Penyembahan berhala adalah pemicu utama kecemburuan ilahi. Di dalam narasi Alkitab, penyembahan berhala bukan hanya penyembahan dewa-dewa palsu, tetapi pengkhianatan terhadap hubungan perjanjian dengan satu-satunya Allah yang benar. Dan di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-16 tertulis, mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Bapak Saudara, ayat ini menggambarkan bagaimana penyembahan berhala memicu kecemburuan Allah. Karena ini merupakan tindakan yang berpaling daripada kesetiaan lain. Kecemburuan Allah adalah respon yang benar terhadap apapun yang mengancam kesucian hubungannya dengan umatnya. Sebagaimana dinyatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-8. Dengan berkata, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung." Bapak Saudara, ingatlah, Tuhan tidak pernah berbagi kemuliaannya dengan siapapun atau apapun. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bersyukur kami memiliki Tuhan yang setia dari dulu sampai saat ini.
Kesetiaan-Mu juga ingin mengajarkan bagi setiap kami bahwa hidup kami seharusnya juga setia kepada Tuhan. Tuhan, mampukanlah setiap kami menjalani hari-hari kami. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam satu hari ini secara khusus ke dalam tangan Tuhan. Baik di dalam setiap pekerjaan kami, baik di dalam setiap aktivitas kami, di dalam studi kami, di dalam pergumulan kami. Jika Engkau mendapati ada di antara setiap kami yang saat ini di dalam kondisi lemah tubuh, kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan memberikan sukacita. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.